Untuk mendapatkan hasil yang konsisten, kita harus menggunakan strategi trading yang mekanikal. Strategi trading yang mekanikal adalah strategi yang memiliki aturan yang jelas, dan jika kita ulangi akan mendapatkan hasil yang objektif. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak merasa bingung saat analisa. Di video ini saya akan bagikan strategi supply and demand yang sangat simpel. Bagi Anda yang ingin trading dengan santai, strategi ini sangat cocok untuk Anda. Harga akan bergerak jika supply and demand tidak seimbang pada rentang harga tertentu. Inilah konsep dasar menggunakan supply and demand pada strategi trading. Karena harga akan bergerak pada area di mana jumlah supply demand tidak seimbang. Dan kita bisa mencari momentum saat harga kembali pada harga supply atau demand tertentu. Mari kita mulai dengan cara mengetahui tren market. Untuk mengetahui tren market, kita hanya perlu menggunakan EMA atau Exponential Moving Average. EMA di sini berfungsi sebagai support resistance dinamis yang akan selalu mengikuti pergerakan harga. Dalam deskripsi video ini, sudah saya siapkan indikator EMA yang dapat Anda gunakan di TradingView. EMA yang saya gunakan terdiri dari EMA 20, EMA 50, EMA 100, dan EMA 200. Jika semua EMA mengarah ke atas, dimulai dari EMA 20 berada paling atas dan EMA 200 berada paling bawah, itu berarti market sedang uptrend. Kita hanya melakukan posisi buy jika market sedang uptrend, dan mencari demand yang berkualitas untuk meletakkan order buy. Jika semua EMA mengarah ke bawah, dimulai dari EMA 200 paling atas dan EMA 20 berada paling bawah, itu berarti market sedang downtrend. Jadi, kita hanya melakukan posisi sell jika market sedang downtrend dan mencari supply yang berkualitas untuk meletakkan order sell. Mencari area supply demand yang berkualitas. Untuk menandai area supply demand yang konsisten dan mekanikal, kita memerlukan sebuah indikator. Konsisten dan mekanikal maksudnya, cara yang selalu sama dan jika digunakan orang lain, hasilnya pun akan sama, tanpa subjektivitas. Kenapa harus mekanikal? Tujuannya ialah, agar kita mendapatkan profit yang konsisten saat menggunakan supply demand sebagai metode trading. Untuk membantu kita menandai mana area supply demand yang berkualitas dan konsisten, saya akan bagikan indikator Basing Candle. Silakan download di deskripsi video. Indikator ini akan menandai area supply demand dengan cara mewarnai candle yang memiliki body kurang dari 50% dari ukuran keseluruhan candle tersebut. Setelah memasang indikator Basing Candle, Anda akan lihat ada candle yang ditandai dengan warna oranye. Itu disebut candle base. Kemudian tambahkan horizontal line yang tersedia pada aplikasi TradingView untuk menandai gabungan candle base menjadi satu area. Akan ada dua buah garis horizontal pada sebuah area. Garis pertama disebut proximal, yaitu garis terdekat dengan harga terbaru. Untuk area demand, garis proximal berada di bagian atas area, dan untuk area supply, garis proximal berada di bagian bawah area. Garis kedua adalah garis distal, yaitu garis terjauh dari harga terbaru. Untuk area demand, garis distal berada di bagian bawah area dan untuk area supply, garis distal berada di bagian atas area. Fungsi garis proximal adalah untuk meletakkan harga order, sedangkan garis distal adalah untuk meletakkan harga stop loss. Area supply and demand dibagi menjadi dua jenis. Rally Base Rally dan Drop Base Rally untuk jenis area demand, kemudian Drop Base Drop dan Rally Base Drop untuk jenis area supply. Untuk candle yang berada pada sebelum area, kita akan sebut sebagai leg in. Sedangkan base untuk candle yang berada dalam area. Dan leg out untuk candle yang berada setelah area. Pada indikator ini juga dilengkapi dengan filter explosive move, yang berfungsi untuk menandai leg out yang memiliki ukuran lebih besar dari base itu sendiri dengan warna biru. Menggunakan explosive move ini sangat berguna untuk kita memfilter area yang berkualitas.
area yang memiliki layout dengan eksplosif minimal lebih dari 1 kali ukuran base. Merupakan area yang cukup berkualitas untuk dijadikan tempat meletakkan order. Maka, yang perlu kita cari dan tandai di sini adalah area dengan candle layout berwarna biru saja. Cara entry dengan supply and demand. Cara entry dengan konsep supply demand di video kali ini sangatlah simple. Setelah kita mengetahui tren market, kita tinggal tandai area yang searah dengan tren dan memiliki layout berwarna biru. Kemudian, kita seleksi lagi mana area yang berada di dekat EMA 100 atau EMA 200. Jika kita menemukan areanya, di sanalah kita akan meletakkan order. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh. Di sini terlihat jelas EMA sedang mengarah ke atas dengan EMA 20 berada paling atas dan EMA 200 berada paling bawah. Maka dapat disimpulkan market sedang uptrend. Berarti kita hanya perlu mencari area demand. Terlihat ada area yang memiliki layout berwarna biru dan berada di dekat EMA 100. Nah, pada area inilah kita akan meletakkan order buy. Dengan stop loss pada garis distal dan dikurangi 10% daily ATR. Untuk take profitnya minimal 1,5 kali dari stop loss-nya. Kemudian terlihat harga mulai kembali dan menyentuh area yang kita tandai. Selanjutnya area tersebut bekerja dengan baik dengan memantulnya harga dari area tersebut. Di sini terlihat, jika EMA sedang berada dalam posisi downtrend dengan EMA 200 berada paling atas dan EMA 20 berada paling bawah. Dan ada area supply berada dekat dengan EMA 100 dan EMA 200. Di sanalah letak order sell kita. Dengan stop loss pada garis distal dan ditambahkan 10% daily ATR. Untuk take profitnya minimal 1,5 kali dari stop loss-nya. Kemudian dapat dilihat area tersebut bekerja dengan baik, harga kembali drop setelah menyentuh area yang kita tandai. Perlu diketahui, strategi ini hanya bekerja dengan baik jika market sedang tren. Jika Anda melihat garis EMA seperti ini, di mana banyak candle yang menembus atau berada di dalam EMA, maka tidak ada tren yang jelas terbentuk di market, atau biasa disebut dengan istilah market sideways. Karena itu kita tidak boleh menentukan posisi apapun jika market sedang sideways. Jadi begitulah strategi trading dengan supply and demand yang dapat saya share untuk Anda. Jangan lupa selalu follow tren saat trading, dan untuk win rate yang lebih baik, Anda bisa gunakan time frame H1 atau H4. Dan selalu cari area dengan layout biru yang berada dekat dengan EMA 100 atau EMA 200. Anda bisa batalkan posisi jika harga tidak kembali dan EMA 200 setelah jauh meninggalkan area yang ditandai. Cobalah untuk backtest untuk memahami strategi ini lebih dalam. Jangan pernah terapkan sebuah strategi trading tanpa melalui proses backtest dan forward test terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton, semoga strategi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Agar saya lebih bersemangat untuk sharing strategi forex lainnya, jangan lupa like bila Anda suka video ini, dan tinggalkan komentar untuk pertanyaan Anda. Serta subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat saya upload video baru.